Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya untuk adik-adik yang tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Dalam video kali ini, saya Putri Makfira Salsabila dan Siti Nurfadilah Basir akan menjelaskan kembali materi terkait teks editorial yang telah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan sebelumnya. Terdapat beberapa jenis tulisan yang sering kita jumpai dalam surat kabar atau majalah. Di antaranya adalah teks berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Teks berita, editorial, dan pojok redaksi merupakan teks yang ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi dalam suatu media informasi. Sedangkan artikel dan suara pembaca merupakan teks yang ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Redaksi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah badan persurat kabaran yang menyusun tulisan yang akan dimasukkan dalam surat kabar atau media informasi lainnya. Tulisan yang ditulis oleh staf redaksi yang berupa berita adalah tulisan yang memuat fakta, sedangkan tulisan berupa teks editorial dan pojok redaksi memuat opini atau pendapat. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas terkait teks editorial. Editorial adalah berita utama yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, atau kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Pada teks editorial memuat tulisan argumentatif yang bersifat faktual dan aktual. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah meskipun teks editorial isinya adalah pendapat, namun pendapat yang dikemukakan oleh staf redaksi berdasarkan kenyataan yang ada dan mengandung kebenaran terkait peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Teks editorial juga merupakan artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar atau majalah mengenai beberapa pokok masalah. Sehingga dapat kita katakan bahwa teks editorial merupakan opini yang berisi pendapat dan sikap resmi dari suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap suatu persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya, persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi yang berisikan fakta. Gaya penulisan teks editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi yang merupakan tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Jika dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tesis atau pernyataan umum yang diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi yang dituliskan oleh staf redaksi. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, untuk apakah sebuah teks editorial ditulis oleh staf redaksi?
Nah, terdapat 5 tujuan staf redaksi dalam menulis teks editorial. Yang pertama, untuk menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, untuk memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, untuk memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Dan yang kelima, untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi dari teks editorial. Isi dari teks editorial yang pertama adalah pendapat. Pendapat merupakan argumen yang dilengkapi alasan dan bukti yang mendukung yang disampaikan oleh penulis editorial. Tanpa alasan dan bukti, opini menjadi tidak berbobot, sehingga kadar kebenarannya sulit dipercaya oleh orang lain. Bukti tersebut dapat berupa data ataupun fakta. Yang kedua adalah alternatif solusi. Alternatif solusi merupakan sebuah tawaran solusi terhadap isu dan permasalahan yang diangkat dalam teks editorial. Tawaran solusi ini adalah ujung tombak atas pendapat yang disampaikan oleh penulis teks editorial. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan merupakan penegasan atas pendapat dan alternatif solusi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, ini dia tampilan dari contoh fakta yang terdapat dalam teks editorial yang disertai dengan data-data yang mendukung sisi faktual dari teks editorial. Selanjutnya, ini dia contoh dari opini yang terdapat dalam teks editorial yang meliputi kritik yang berupa tanggapan krisis dari staf redaksi terkait peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, penilaian berupa perbuatan menilai dari staf redaksi terkait peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, prediksi berupa perkiraan atau dugaan. Selanjutnya, harapan berupa keinginan staf redaksi terkait peristiwa tersebut dan saran yang memuat usulan dan masukan dari staf redaksi terkait peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu ini disajikan peristiwa persoalan terkait personal aktual, fenomenal, dan kontroversi. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik yang terdiri dari penggunaan kalimat retoris, menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti petunjuk, dan banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan
tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Menggunakan kata-kata populer dalam teks editorial untuk memudahkan bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, yang dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus dalam ulasan teks editorial. Dan yang terakhir, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, atau sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya dalam teks editorial. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa teks editorial membahas permasalahan yang terjadi secara aktual, fenomenal, dan kontroversial. Artinya, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa yang berkembang di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, baik pada level nasional maupun di level global. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan keterjadiannya atau aktualitas, keluar biasanya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Jika ukuran-ukuran tersebut sudah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Sebagai sebuah media massa, daya tarik sebuah opini akan menentukan publik menerima untuk membacanya atau tidak. Artinya, daya tarik atau daya jual menjadi sangat penting diperhatikan saat redaktur membuat teks editorial. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dapat dibaca pada berita utama suatu surat kabar atau berita utama di televisi dan radio. Pada suatu surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf yang mencolok. Pada berita di televisi atau radio, berita utama ditayangkan atau dibacakan paling awal. Berita fenomenal biasanya diulas tidak hanya satu media, melainkan oleh banyak media dengan publikasi yang berulang-ulang. Berita kontroversial adalah berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat. Perbedaan pendapat tersebut dapat menimbulkan polemik atau perdebatan. Jika muncul di surat kabar, polemik biasanya ditandai dengan munculnya opini. Di televisi atau radio, polemik muncul dalam bentuk diskusi, kontroversi, atau debat. Untuk mengetahui ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial, pembaca perlu membaca intensif. Membaca intensif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok permasalahan. Adapun langkah-langkah membaca intensif. Pertama, kalian harus menyiapkan naskah yang akan dibaca. Kedua, kalian harus memberi tanda pada bagian-bagian yang dianggap penting. Yang ketiga, membaca teks secara keseluruhan 1 hingga 2 kali. Kemudian kalian harus mencatat ide pokok di setiap paragraf. Dan yang kelima, kalian sebaiknya membaca ulang teks untuk mengkaji simpulan sementara yang dibuat. Pada bagian menyampaikan pendapat yang disertai dengan pernyataan pendukung, pada kegiatan mengidentifikasi isu aktual yang sudah dilakukan menjadi dasar bagi redaktur untuk menulis teks editorial atau opini dalam bentuk artikel bagi pengamat. Nah, dalam teks eksposisi, hal tersebut tentu menjadi sebatas pernyataan umum atau tesis. Redaktur atau penulis harus mendalaminya dengan melakukan cek silang dengan menggunakan berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh kompeten atau melihat data dari berbagai sumber. Kemudian sudut pandang yang dapat digunakan itu harus diupayakan beragam agar analisisnya lengkap. Misalnya, sudut pandang sosial, sudut pandang ekonomi, sudut pandang psikologi maupun politik.
Berdasarkan sudut pandang tersebut, dapat dikemukakan kelebihan dan kekurangannya. Data dan analisis logis merupakan argumentasi untuk menguatkan tesis yang dibuat di awal. Kemudian, penulis juga harus mampu memberikan simpulan dan sasaran sebagai bagian dari penegasan atau tesis dan argumentasi. Nah, paparan inilah yang kemudian disebut dengan pendapat. Bentuknya dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Lalu, bagaimana cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual yang dilengkapi dengan data pendukung dalam teks editorial? Yuk kita ulas bersama. Jika kalian ingin menyampaikan argumen, maka unsur yang harus diperhatikan yang pertama harus berhubungan dengan masalah yang kalian bicarakan. Kedua, dapat mempercepat penemuan masalah, kemudian penemuan sebab dan pemecahan masalahnya. Ketiga, tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan oleh orang lain. Artinya, sebaiknya kalian mempunyai argumen baru sebagai solusi untuk masalah yang kalian ingin sampaikan. Kemudian sampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, serta disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial. Pertama, hindari emosi dan prasangka negatif. Kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Tiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Keempat, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. 5. Menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan langkah-langkah menyusun teks editorial. Kita mulai dari langkah-langkah yang pertama. Ini adalah langkah atau kunci dari semuanya, yakni memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Ingat bahwa teks editorial ini adalah teks yang sifatnya aktual, yang berarti terhangat. Isu-isu yang masih hangat dan sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat, kemudian harus bisa menarik minat dari pembaca juga. Selain aktual, dulu ketika kita berada pada pembelajaran awal, telah Ibu sampaikan bahwa teks editorial selain aktual juga bersifat fenomenal dan kadang kontroversial. Maka dari itu, pilihlah yang sekiranya bisa menarik perhatian pembaca. Topik yang menarik ini akan diminati oleh pembaca karena pembaca selalu ingin topik yang baru menjadi referensi bacaan mereka. Kedua, setelah kalian dapat menentukan atau sudah menentukan topiknya apa, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data kalian yang tidak boleh menuliskan opini hanya berdasarkan imajinasi saja, karena teks editorial itu adalah sebuah teks yang sifatnya faktual, juga karena ada data yang sudah ada dan tidak diada-adakan atau tidak mengada-ngada. Data ini berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang akan kalian tulis nantinya, dan data itu dapat mendukung opini yang sudah kalian buat. Jadi, misalnya kalian mengatakan kalimat dasarnya apa? Kalian mempunyai data dan fakta yang kuat, maka kalimat kalian ini tidak akan disebut dengan opini semata. Opini kalian berarti opini yang berdasarkan fakta. Ketiga, kalian harus menyesuaikan topik dengan pembaca. Ingat, sasaran kalian itu siapa? Penulis teks editorial ini harus memperhatikan bahasanya, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah yang sudah tepat atau belum bagi pembacanya. Misalnya, ketika si penulis ingin menulis sebuah topik yang kemungkinan tidak cocok dibaca oleh anak-anak, misalnya bahasa yang digunakan pun harus berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan pembaca. Keempat, setelah nanti kalian dapat menentukan topik, mengumpulkan data-data dan menyesuaikan bahasa kalian dalam teks editorial yang kalian buat, kalian jangan melewatkan langkah yang teramat penting ini, karena langkah ini adalah langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum teks itu ditampilkan.
Langkah-langkah ini disebut proses penyuntingan atau lebih akrabnya kalian mengenal dengan sebutan mengedit. Biasanya bagian menyunting ini, langkah yang kalian lakukan adalah hendaknya memeriksa kembali teks yang sudah kalian tulis. Kemudian teks yang sudah kalian buat itu, baik itu dari segi kaidah kebahasaannya, kemudian tanda baca, dan kalian harus memastikan bahwa kalimat dalam teks editorial yang kalian buat itu sudah padu dan siap untuk dibaca oleh para pembaca. Jadi, kalimat yang sudah kalian tulis antara kalimat pertama dan kalimat kedua, antara paragraf pertama dan paragraf kedua itu harus diperhatikan apakah memiliki keselarasan atau tidak. Harus ada keterpaduannya. Itulah yang akan kalian lakukan nantinya. Tapi ingat, bahwa karena kalian ini bukan seorang redaktur, jadi nanti kita akan hanya belajar untuk menyusun teks editorial secara sederhana. Apakah kalian sudah siap? Nah, meskipun teks editorial bersifat subjektif berdasarkan opini penulis atau redaktur, akan tetapi teks ini harus berdasarkan fakta, aktual, fenomenal, juga kontroversial. Strukturnya tentu harus runtut. Agar lebih fokus dalam menulis teks editorial, berikut ini tahap-tahap yang harus kamu lalui. Pertama, kalian harus membaca 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat sebelumnya, misalnya dari surat kabar, radio, televisi, maupun dari internet. Keempat, buatlah perincian data tersebut, lalu analisis menjadi sebuah argumen. 5. Argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci sebelumnya itu ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik itu berupa kritikan, penilaian, maupun harapan. Keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Dan yang ketujuh, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Demikian materi dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.